salam semuanya. Shalom. Ya, kita jumpa lagi di Bible POV episode kelima. Oh, ini kita sudah masuk episode kelima ya? Tentu puji dong, Tuhan. sudah 5 Pak. Haleluya. Seperti keluarga kita jumlahnya 5. Ya, Oke. Saya mau punya pertanyaan nih Pak. Dalam kekristenan, apakah ada puasa dan puasa itu wajib atau bagaimana? Ya, kita diajarkan oleh Alkitab ada beberapa kasus yang memang ada masuk dalam satu pergumulan yang lebih serius tingkatannya, yaitu doa dan puasa. Nah, kita mengenal puasa itu banyak jenis. Ada yang mengkaitkan doa puasa seperti yang Musa lakukan ketika dia mempersiapkan diri dan bahkan berjumpa dengan Tuhan. Kemudian ada puasa Daniel. Kita tahu puasa Daniel di kitab Daniel. Kemudian ada puasa Esther selama sekian hari, 3 hari kalau tidak salah, tidak makan dan tidak minum. Tetapi puasa Daniel tidak makan sedap-sedapan. Kemudian Tuhan Yesus juga berpuasa 40 hari 40 malam. Nah, memang bicara puasa wajib atau tidak itu sekali lagi kita kembali kepada firman Tuhan. Ada jenis-jenis tertentu kasus pergumulan yang memang membutuhkan doa disertai puasa. Makna puasa artinya kita betul-betul dalam kesungguhan merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, berdoa untuk pergumulan kita. Puasa itu sendiri beragam, beberapa jenis yang memang kita umat Kristiani mengikutinya. Ada puasa Musa 40 hari 40 malam, tidak makan tidak minum. Kemudian ada puasa Daniel, tidak makan sedap-sedapan selama 3 minggu kalau tidak salah di situ. Kemudian ada puasa Esther selama 3 hari tidak makan tidak minum, ketika Esther berjuang berdoa dengan Mordekai untuk membela bangsanya di hadapan raja. Kemudian ada puasa yang Yesus lakukan juga 40 hari 40 malam. Nah, jenis-jenis ini yang tentunya perlu kita terapkan dalam hidup kita. Tetapi sekali lagi, kalau ditanya wajib atau tidak, masing-masing gereja punya policy untuk menetapkan itu. Dan ada agenda khusus. Ada doa-doa yang secara rutin dilakukan. Tetapi sebenarnya makna dari doa dan puasa itu, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, betul-betul berserah penuh sama Tuhan, supaya kita menerima kekuatan dan spirit untuk menghadapi dan menjalani perjalanan pergumulan hidup kita. Itu sih seperti itu. Ini pertanyaan ini kan khusus saya sebagai perempuan ya, dan sebagai tentunya ibu rumah tangga nih Pak. Misalnya nih contohnya, misalnya saya lagi puasa nih, tentu saya juga harus melakukan kewajiban saya kan. Gak mungkin puasa kemudian dekem di kamar diam diri gitu kan, gak mungkin. Saya juga melakukan kewajiban saya, misalnya masak nih. Kan saya pengen tahu dong keasinan udah pas atau tuh nyicipi. Nah, kira-kira itu batal kan? Saya kan bukan Tuhan ya, yang tidak bisa menjudge oh ini batal puasa atau tidak. Karena yang membatalkan puasa sah atau tidak buat saya secara pribadi ya, ini pandangan hamba Tuhan lain bisa saja berbeda, tetapi buat saya kan bukan dari lahiriah kita sebenarnya. Sekarang persoalannya kalau kita finish, kita tidak mencicipi makanan atau tidak minum sama sekali, tetapi hati kita penuh dengan dengki saat puasa, gitu ya. Menurut saya itu pun membatalkan puasa kita. Jadi sebenarnya bukan masalah itu. Kalau memang dalam rangka menjalankan tugas, tanggung jawab sebagai seorang ibu rumah tangga yang harus masak, menyediakan makanan dan lain sebagainya, kalau Anda memang dirasa bahwa aduh kalau aku tidak cicipi ini akan mengecewakan suami anak-anakku, ya silakan. Tetapi bukan berarti juga kesempatan nih saya nyicipi, nah itu lain lagi. Jadi alangkah lebih baik kalau Anda sudah berkeluarga, siapapun ya, tentunya kalau ini pertanyaan bisa mewakili istri saya juga, didiskusikan dengan pasangan. Pah atau Mas atau saya mau puasa hari ini. Jadi nanti kalau saya masak
tidak seperti biasanya, harap dimaklumkan. Kalau memang Anda daripada tertuduh, lebih baik share begitu. Tapi kalau seandainya suami Anda, pasangan Anda, oh enggak apa-apa, ya jalan aja. Tapi ayo jangan kayak gitu, enggak boleh gitu. Itu kan pertimbangan di hati Anda. Karena buat saya, sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa bukan hal lahiriahnya sebenarnya yang membatalkan kita, sekalipun itu juga perlu kita waspadai. Karena kadang-kadang ada orang menggunakan kesempatan. Wah, aku kan punya tugas ini, aku kan chef, aku kan koki, jadi harus nyicipi ini itu. Kebetulan orang lain kan nggak tahu gitu ya. Nah itu yang lain lagi gitu ya. Tapi mohon maaf ini kalau kita berbeda pemikiran, tanggapan. Anda silakan bisa komen-komen di medsos kami. Dan ini tentunya kan menjadi ajang untuk kita sharing lebih lanjut hal-hal yang spesifik ya. Kalau Anda mau komen di kolom komentar silakan. Itu kami tunggu masukan-masukannya. Tapi sekali lagi kita bisa berbeda pendapat. Tapi ini pandangan saya. Sekali lagi tidak bermaksud mendoktrinasi, tidak. Tapi ini pandangan kami ya, secara khusus saya dan istri, karena kami pasangan nih dalam syuting acara ini. Biarlah jadi berkat buat kita sekalian. Anda yang mau puasa tetap jalan puasa saja. Lakukan apa yang terbaik menurut Anda, asal tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Kerjakan, lakukan, pasti Tuhan akan memberkati pergumulan kita sekalian. Oke? God bless you. God bless you.